Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umatnya harus beriman teguh agar tidak jadi lemah dan putus asa. Mari kita bertanya kepada diri kita, mengapa banyak orang yang merasa sakit hati, marah, dendam atas kejahatan yang diperbuat oleh orang lain terhadap dirinya? Hal ini disebabkan karena kita merasa bahwa orang yang berbuat jahat atau menjahati kita itu adalah orang yang sangat kejam. Selain itu, kita merasa bahwa orang tersebut sungguh sangat mengoyakkan harga diri kita. Setiap waktunya kita sering teringat akan kejahatan orang yang dilakukan terhadap diri kita itu, bahkan menghubung-hubungkan dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Lalu muncullah kemarahan, kedengkian, keinginan untuk membalas dendam. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat miliknya ini, agar kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita mau berfokus pada kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh teladan tentang bagaimana sikapnya pada waktu Dia dihina, dianiaya, disesah, bahkan sampai disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak marah atau sakit hati. Semua beban penderitaan itu yang Dia tanggung sengaja diambil dan diberlakukannya, meskipun itu bukan karena dosa-dosa kesalahannya sendiri, tetapi justru karena kasih-Nya yang begitu besar kepada semua umat manusia, termasuk kita di masa kini dan di sini, di mana ada orang, untuk selalu ingat Dia telah menggantikan kita agar kita selamat dan dibebaskan dari hukuman akibat dosa kesalahan kita, tidak masuk ke dalam kematian yang kekal yang kita perbuat sendiri itu. Sesungguhnya kita perlu untuk selalu mengundang kehadiran Roh Kudus di hati kita, agar Dia membimbing dan menolong kita untuk mencontoh menuruti kebenaran firman Tuhan Yesus, supaya kita tidak mudah sakit hati, tetapi mau memenuhi hati kita ini dengan kasih Kristus, sehingga hidup kita selalu berdamai dengan semua orang siapapun mereka, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus saja yang tetap dipuji dan dimuliakan oleh semua orang, terutama yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15 ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami hidup sebagai umat milik Tuhan harus senantiasa mau beriman,
mau percaya dengan teguh, dengan kokoh kuat atas apa yang telah diberlakukan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar tidak gampang menjadi lemah, tidak mudah bagi kami untuk menjadi lemah dan berputus asa. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon apabila pada saat ini kami merasakan beban akibat kuasa sakit penyakit sedang mengganggu kami. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu untuk melawannya dengan mengandalkan kuasa pertolongan Roh Kudus itu sendiri, sehingga kami sadar bahwa segala sakit penyakit apapun juga tidak akan bisa menguasai kami, sebab segala pencobaan yang sedikit banyak telah memakai kuasa sakit penyakit itu yang ditunggangi oleh kuasa iblis, kuasa setan-setan, sudah dipatahkan oleh kebangkitan-Mu, mengalahkan kuasa kematian kekal itu. Dan itulah yang sebentar lagi di dalam kami juga masih menapaki minggu-minggu sengsara, Tuhan, yang sudah menderita sengsara karena memang menggantikan kami, karena dosa-dosa kami. Dengan kebangkitan-Mu itu jelas, supaya kami dibebaskan dari kuasa kematian kekal. Kami percaya di hari Jumat Agung maupun hari kebangkitan-Mu di hari Paskah itu menyatakan, Tuhan, dengan kemahamuliaan-Mu di segala peristiwa di Jumat Agung maupun juga Paskah, mau sungguh-sungguh memenangkan kami, agar kami tidak begitu saja menyerah kepada kuasa-kuasa lain yang mencoba merebut diri kami daripada-Mu, Bapa. Kami bersembah sujud memohon semuanya ini, jadilah kehendak-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.